وسيلة. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم من أعظم الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم صرفه الله وعظمه وسماه يوم الحج الأكبر، فعظموا ما عظم الله من حرمة يومكم هذا بالإثار لطاعاته والتروء عن مساخته ومخالفته. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. وقال عز وجل في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منساكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala masih dikarunia hidup di dunia. Terlebih barusan kita masih dikaruniakan bisa salat Idul Adha berjamaah dan sekarang mendengarkan khutbah Jumat. Khutbah Idul Adha. Pagi ini pagi yang indah bagi kita, di mana kita dikaruniakan dapat mengikuti salat Idul Adha seraya mengikuti khutbah Adha atau Idul Adha. Takdir yang baik ini semoga menjadikan kita semakin takut hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang dianugerahkan dapat memotong hewan kurban, semoga benar-benar dimampukan oleh Allah, tetap mampu menjaga ketulusan niat, tidak usah dipamer-pamerkan, tidak usah diketok-ketokke, dicerita-ceritake. Semua itu hanya lillahi ta'ala, guna menjaga nilai ketakwaan. Ingat, bukan hewannya, bukan besarnya, bukan harganya, tapi ketakwaan itulah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban ayyuhal ikhwan merupakan sarana di dalam meningkatkan jiwa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin benar bahwa segenap hal yang diperoleh seorang hamba di kehidupan ini datang dari sisi Allah. Maka wujud hubungan timbal balik yang harmonis antara abdun dengan Al-Khaliq Jalla Jalaluh harus terus-menerus diabadikan ke dalam bentuk-bentuk pengabdian yang nyata yang menjadikan para pelaku ibadah tersebut paham benar dengan apa yang sudah dilakukan. Dalam konteks ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban merupakan wujud nyata penghambaan seorang abdun kepada Al-Khaliq Jalla Jalaluh dengan mendasarkan praktek penyembelihan tersebut sebagai manifestasi ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah pesan yang terkandung di dalam praktek ibadah kurban, dan inilah yang akan terus diulang hingga datangnya hari kiamat di dalam setiap tahunnya. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita melakukan perubahan perilaku setelah menyerap nilai dan pesan ajaran yang terkandung di dalam ibadah kurban yang senantiasa diulang-ulang setahun sekali? Sejauh mana giroh berkorban yang setiap tahun dilakukan ini dapat meningkatkan jiwa peduli lingkungan terhadap lingkungan hidup kita yang semakin hari semakin rusak? Sudah barang tentu yang dapat menjawab adalah diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa hebat apabila setiap dari diri kita mampu menyerap energi takbir yang semalam suntuk sudah kita lakukan semata mengharapkan ridho Allah. Barang siapa yang mampu menyerap energi takbir, maka jiwa egoismenya tereliminasi lalu tergantikan dengan kemahabesaran Allah Ta'ala. Apabila seorang hamba sudah dikaruniakan mampu menghadirkan kemahabesaran Allah di dalam hatinya, maka hamba tersebut hidup bagaikan air mengalir hingga ke samudra ma'rifatnya. Egoismenya kemudian diganti dengan jiwa penghambaan yang sebenarnya. Satu hal yang harus dipahami, bahwa hidup di dunia ini merupakan kewajiban
mengabdi dan mendengarkan segenap perintah Allah sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Memang inilah tujuan penciptaan manusia yang hakiki. Itu pula yang disebut sangkan paraning dumadi. Dan itu pula yang sudah diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Dua pribadi yang telah menjadi figur manusia sukses harian. Tidak sekedar figur sukses yang dicita-citakan. Demikian api sejarah di dalam drama kosmis sosial keberagamaan penyembelian Nabi Ismail alaihissalam yang dilakukan oleh ayahanda tercintanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian terkristalisasi menjadi sebuah perintah yang melembaga kepada umat Rasulullah SAW. Karena itu pula Idul Adha menjadi proses penuntutan ilmu bagi publik yang menghendaki hidupnya berubah menjadi berkah, yakni hidup dengan memiliki tradisi keilmuan yang berupa tradisi teologis, tradisi humanis, dan tradisi ekologis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pesan ekologis yang terkandung di dalam ibadah kurban, bahwa sebagai mukmin yang sisi atau komitmen and konsisten dengan penghambaan diri kepada Allah Ta'ala, mendorong lahirnya sikap mental dan laku amal kreatif yang berupa tindakan nyata, yaitu mengallahkan Allah, memanusiakan manusia, dan mengalamkan alam. Namun sangat disayangkan di banyak kesempatan praktek ibadah kurban faktanya belum rahmah kemanusiaan dan ramah lingkungan. Itulah sebabnya praktek ibadah kurban yang hendak kita lakukan, dan sudah seharusnya memang demikian praktek ibadah kurban diamalkan, yaitu ibadah kurban harus mendorong lahirnya nalar pikir teologis, humanis, ekologis yang didasarkan pada jiwa kaum muslimin Indonesia yang berkemandirian, berkeadilan, dan bergotong royong, sehingga kita menjadi semakin lebih peduli terhadap rusaknya lingkungan hidup dan dekadensi moral yang ada di negeri sendiri. Yang itu ditunjukkan dengan langkah-langkah nyata yang berkemanfaatan di dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Maka pembelajaran sifat dari ibadah korban bukan hewan korban yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi yang diterima oleh Allah adalah niat yang tulus ikhlas yang dilambari dengan semangat takwa. Bagi seorang muslim, ibadah korban merupakan motivasi luhur sekaligus menjadi inspirasi yang nyata di dalam rangka mendorong lahirnya sikap peduli terhadap lingkungan hidup yang semakin hari semakin sangat memprihatinkan, yang diwujud nyatakan dengan lahirnya perilaku dan sikap mental mengalamkan alam bagi segenap penduduk negeri ini. Seperti diketahui, dunia mengalami krisis lingkungan tak terkecuali bangsa Indonesia, dikarenakan tidak ada gairah mayoritas rakyat Indonesia dan penduduk dunia untuk mengalamkan alam. Sebaliknya, yang banyak terjadi justru mengeksploitasi alam yang semata-mata untuk memenuhi keserakahan dan ambisi para pemodal yang berjiwa kapitalis liberalis dan kapitalis borjuis. Anehnya, para manusia serakah tersebut justru dielu-elukan sebagai orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Apanya yang hebat? Apanya yang sukses? Wong merusak alam kok hebat, wong merusak lingkungan kok dikatakan sukses. Naudzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran rohani yang dapat kita petik dari drama kosmis sosial keberagamaan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah apabila Nabiullah saja diuji oleh Allah mengenai keimanan dan ketakwaannya, apalagi dengan kita manusia biasa yang berlumuran dosa dan maksiat. Manakala kita telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, baik yang bersifat menyenangkan atau yang menyakitkan, haruslah tetap disyukuri, termasuk yang sedang melanda bangsa Indonesia dasawarsa terakhir ini. Karena hanya dengan ujian, keimanan dan ketakwaan seorang muslim menjadi lebih matang lagi dewasa, sehingga keimanannya semakin mantap, kokoh, kuat. Dari sinilah secara esensial kualitas iman dan takwa menjadi bertambah kuat. Dan memang hidup di dunia selalu ada cobaan dan ujian bagi setiap manusia.
Allah Ta'ala telah menyatakan di dalam kalamnya surah Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya kurang lebih Allah Ta'ala yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di sini pula akan tampak sejauh mana keagamaan seseorang dapat terimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari guna menanggulangi krisis lingkungan hidup sebab serakahnya jiwa-jiwa yang berada di persimpangan jalan. Ini perjuangan berat yang banyak disepelekan dan dilupakan, bila tidak boleh dikatakan memang ditelantarkan oleh sebagian besar masyarakat yang mengaku dirinya telah modern. Tetapi terapi sosial spiritualnya tidak lain adalah mengamalkan dengan nyata hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alam. Di samping secara ikhlas dan penuh kasih sayang mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di dalam praktek rahmah kemanusiaan dan ramah lingkungan. Manakala kita sebagai warga bangsa Indonesia benar-benar menghendaki republik ini menjadi duplikatnya Firdaus, marilah secepatnya melakukan tobat secara sungguh-sungguh dan benar dengan disertai penyesalan yang mendalam di hadapannya, yang diikuti pula dengan tindakan ekologis yang nyata, mulai dari menanam, menjaga, dan merawat segenap yang ada di lingkungan hidup kita. Kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir dari sebuah cita-cita suci anak manusia, akan tetapi negeri akhiratlah yang tidak dicapai dengan dasar penegakan nilai-nilai kasih sayang sebagai sesama hamba Allah. Inilah yang dinamakan masa depan yang indah. Untuk itu wahai saudaraku kaum mukminin, kaum muslimin, wal mukminah, wal muslimah, janganlah kalian silau dan takut dalam mengarungi samudra kehidupan yang amat luas ini. Drama kosmis sosial keberagamaan yang diperankan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya telah menjadi pelajaran buat kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sekali-kali jangan sampai diri kemanusiaan seorang hamba menjadi tawanan nafsu syahwat. Tetapi seorang Abdullah haruslah mempertajam adab dan akhlak mereka dengan membiasakan mengedepankan nilai-nilai teologis, humanis, ekologis karena hendak menuju pencapaian hidup ukhrawi yang hakiki. Marilah kita mengoreksi diri dalam rangka bercermin dan muhasabah ala nafas atas segala tindakan dan aktivitas yang telah kita lakukan selama ini. Tidak usah menyalahkan orang lain, apalagi mencari kambing hitam. Saatnya sekarang ini semua kambing, baik yang hitam maupun putih, yang memenuhi syarat korban untuk menjadi hewan korban. Dan sebentar lagi darah-darahnya akan membasahi bumi pertiwi yang sangat kita cintai ini, sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzati. Al-Fakir khatib dalam hal ini mengajak kepada segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu pada pagi hari ini, jadilah manusia yang bisa merasa, jangan menjadi manusia yang merasa bisa. Jadilah manusia yang bisa merasa, jangan menjadi manusia yang merasa bisa. Sehingga amanah Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekhalifahan benar-benar dapat terwujud di muka bumi ini, yakni untuk menyejahterakan, memakmurkan, dan memberikan motivasi sekaligus inspirasi nyata di dalam praktek rahmah kemanusiaan dan ramah lingkungan di dalam dirinya dan di kehidupan orang lain, insyaallah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi suratil Kautsar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته أنه هو السميع العليم وجعلني وإياكم في زمرة عبادي الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman wa faddala dinana ala sa'iril adyan wa hadzaba akhlaqana bil Qur'ani was sunnati sayyidil akwan wa amarna bi salihil a'mali fi kulli zaman wa nahana 'anil ifradi wa tafridi fi kulli sha'n wallahu la ya'muru bil fahsya'i walakinahu ta'ala ya'muru bil adli wal ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-aful ghafur wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nala min rabbih ma lam yanalhu malakun muqarrabun wa la rasulun mutahharun mabrur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yarjuna tijaratan lan tabur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas taqullah wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah anna yawmakum hadha yawmun azimun wa tajallallahu fihi ala ibadihi min kulli muqimin wa musafir fayubahi bikum malaikatahu wa antum musa'iruna bitakbir fi kulli badin wa hadirin wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli lana dinana alladhi wasmatu amrina wa salli lana dunyana allati fiha ma'suna wa salli lana akhiratana allati ilayha ma'duna waj'al al mawta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al yawmana khairan min amsayna waj'al ghadana khairan min yawmina wa ahsin 'aqibana fil umri kulliha wa ajirna min haythid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amalina. Allahumma astur awratana, Allahumma astur awratina wa amir ra'atina wa fatna min bayni aydina min khalfina wa an sama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'adhabatika nuhtala min tahtina. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa zidna wa la tanqusna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina. Rabbana Allahumma adfa' 'an al-bala wal waba wal ghala wal fahsha wal munkar wal jadba wal qahta was suyuf al muhdalifa was sada'id wad dain wal marad wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldan al muslimina 'amma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'idukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah